Baik, perkenalkan nama saya Supriyanus Sopensule. NIM 2021 0070 146. Prodi Akuntansi semester 1, nama perguruan tinggi Universitas Nusa Putra. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diambil dosen Dr. Haji Ujang Syarif Hidayat MPD. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul globalisasi dan pengertiannya. Kali ini kita akan membahas tentang sangatnya penting, yaitu globalisasi. Yusuf Kala pada tahun 2005 menyatakan globalisasi sebagai kemauan bekerja keras, kemauan dan kemampuan mengolah sumber daya alam, serta kemauan dan kompetensi yang dihasilkan oleh pendidikan dan belajar secara tekun dan ulet agar mencapai keinginan atau tujuan bersama. Sedangkan dari makna umum kita bisa jelaskan globalisasi yaitu maksudnya atau meluasnya pengaruh dari suatu wilayah atau negara ke wilayah negara lain, ataupun proses maksudnya suatu negara dalam pergaulan dunia. Yang penting untuk kita sadari bahwa ketika globalisasi ini kemudian menyeruak dalam kehidupan kita adanya suatu prinsip berdoles atau tidak adanya lagi batas antar suatu negara dengan negara yang lain. Prinsip borderless yaitu aktivitas yang sebelumnya hanya terjangkau pada tingkat nasional secara terhadap berkembangnya menjadi tidak terbatasnya pada suatu negara. Dengan adanya teknologi kita bisa melihat apa yang terjadi pada masyarakat di dunia pada saat ini. Perkembangan ekonomi secara global, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi semuanya dapat kita akses melalui internet. Kita lanjutkan pada tantangan dan ancaman globalisasi, yaitu ada beberapa langkah, yaitu nomor 1, nasionalisme dan internasionalisme. Globalisasi munculnya kekhawatiran yang meluas bahwa kedaulatan suatu negara akan digerogoti oleh sebabnya pemerintah harus memiliki strategis agar pengelolaan negara diperhatikan perkembangan dunia globalisasi pada saat ini. Kita bisa melihat ada beberapa bidang, misalnya ada sistem kemiliteran. Kita memandang belum bisa menyaingi negara-negara maju, sehingga untuk mensuplasi senjata atau sebagian kita masih mengandalkan dari Amerika Serikat. Tetapi apa yang dimiliki oleh negara maju, mereka kalah dengan bidang pertanian atau agraris. Di sini kita masih memiliki daya saing yang cukup baik, dan dari bidang agraris kita bisa menghasilkan tanam padi, kemudian karet,
dan kelapa sawit, yang tentunya tidak dimiliki oleh Amerika, Eropa maupun negara-negara di Asia Timur lainnya. Inilah mengapa bahwa globalisasi erat sekali kaitannya dengan sistem ekonomi. Kedua, budaya Barat dan budaya di Indonesia. Globalisasi ini masuk melalui infiltrasi budaya Barat. Katakanlah kita pernah mengalami demam K-pop atau Korea Style, betapa remaja kita sangat mendarungi sekali dengan fenomena Korea Style itu. Itu adalah salah satu dari aspek globalisasi dari segi budaya. Kemudian bagaimana dengan budaya di Indonesia? Generasi muda kita masih banyak peluang yang turun melestarikan kekayaan budaya kita di kancah internasional. Misalnya saja pada pelanggaran seni budaya yang menampilkan tarian-tarian khas Indonesia maupun busana. Desainer kita banyak digunakan karyanya dan jasanya oleh perancang busana ternama di Eropa maupun di Asia. Kemudian batik kita juga sudah terkenal sebagai ciri khas identitas nasional yang menjadi kebanggaan, dan ada museum sendiri di Jerman khususnya untuk memperaga atau memanjang batik dari Indonesia. Ketiga, industri dan pertanian. Industrialisasi yaitu proses peralihan dari masyarakat petani maju masyarakat industri. Hal ini tentunya kita juga memisahkan banyak hal. Kita bisa lihat misalnya buruh yang diupah dengan sangat murah sekali, yang nantinya produk-produk yang dihasilkan para buruh sendiri dihargai dengan sangat mahal. Kita bisa disebut misalnya beberapa merek ternama seperti Nike, Gap. Ternyata pabrik di Indonesia ada yang membuat juga orang Indonesia. Tapi kita sendiri yang menjadi para pekerja itu seringkali tidak bisa menikmati barang mewah yang mereka produksi itu. Adalah suatu masalah besar. Itulah mengapa setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh atau May Day, yang menuntut kesamaan hak, kemudian menyeratakan pekerjaan dan sebagainya. Dari tahun ke tahun, kelompok pengusahaan dan pemerintah terus bergaining, tapi seringkali buruh dengan sangat kosin-kosinnya harus kembali menerima aturan dan sistem yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Antaranya yang mereka gugat adalah sistem outsourcing, kemudian jam kerja yang sangat padat, tunjangan kesehatan dan tunjangan kesejahteraan lainnya. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian globalisasi. Mengenal globalisasi adalah kemauan untuk bekerja keras dan kemampuan mengolah sumber daya alam, serta kemampuan dan kompetensi yang dihasilkan oleh pendidikan dan belajar secara tekun dan ulet.
Definisi globalisasi. Globalisasi adalah masuknya atau meluasnya pengaruh dari suatu wilayah atau negara ke wilayah negara lainnya, dan atau proses masuknya suatu negara ke dalam pergaulan dunia. Di sini ada prinsip Brodels. Globalisasi memiliki prinsip yaitu aktivitas yang sebelumnya hanya terjangkau pada tingkat nasional secara terhadap berkembangnya menjadi tidak terbatas pada suatu negara. Tantangan globalisasi 1. Nasionalisme dan internasionalisme. Kedua, ada tantangan globalisasi budaya barat dan budaya di Indonesia. Ketiga, tantangan globalisasi industri dan pertanian. Ancaman globalisasi, kekhawatiran yang meluas bahwa kedaulatan suatu negara akan digerogoti. Oleh sebab itu, pemerintah harus memiliki strategis agar pengolahan negara memerhatikan perkembangan dunia global saat ini. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari materi pembahasan saya yang dari 7 pembelajaran. Mohon maaf kalau ada salah-kesalahan. Saya ucapin sekian dan terima kasih.